Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Ari Kartika Putri, absen 3 dari kelas 10 MIPA. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama ada teori Brahmana. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama adalah teori Brahmana yang diajukan oleh Jacob Cornelis van Lier. Teori ini mengemukakan bahwa pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh para Brahmana atau kalangan pemuka agama dari India. Teori ini dilandaskan pada prasasti-prasasti peninggalan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia pada masa lampau. Mayoritas prasasti yang ada di Indonesia menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Di India sendiri, aksara dan bahasa tersebut tidak sembarang orang yang bisa menguasainya, dan hanya para golongan Brahmana yang menguasainya. Teori ini juga dikuatkan oleh kebiasaan agama Hindu-Buddha menempatkan Brahmana sebagai satu-satunya otoritas dalam ajaran agama Hindu. Menurut kerangka teori ini, para Brahmana yang diundang ke Nusantara oleh para kepala suku untuk menyebarkan ajarannya beserta keluhuran nilai pada masyarakat di Indonesia yang masih memiliki kepercayaan asli, yaitu animisme dan dinamisme. Yang kedua ada teori kesatria. Teori masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia yang kedua adalah teori kesatria yang dikemukakan oleh Sisi Berg Mukherjee dan J.L. Mons. Dalam teori ini, disebutkan bahwa golongan bangsawan atau kesatria dari India yang membawa masuk dan menyebarkan pengaruh agama Hindu-Buddha di Indonesia. Sejarah penyebaran agama Hindu-Buddha di Kepulauan Nusantara tidak bisa dilepas dari sejarah kebudayaan India pada periode yang sama. Seperti diketahui bahwa di awal abad kedua Masehi, kerajaan-kerajaan di India mengalami keruntuhan karena adanya perebutan kekuasaan. Penguasa-penguasa dari golongan kesatria di kerajaan-kerajaan yang kalah perang pada masa itu dianggap melarikan diri ke Indonesia. Kemudian mendirikan koloni maupun kerajaan baru yang bercorak agama Hindu-Buddha. Wilayah Indonesia menjadi pilihan karena mengikuti jalur perdagangan antara India dan Indonesia pada masa itu. Dalam perkembangannya, mereka pun menyebarkan ajaran dan kebudayaan kedua agama tersebut pada masyarakat lokal yang ada di Indonesia. Selanjutnya ada teori Vaishya. Teori Vaishya ini dikemukakan oleh N.G. Krom, di mana teori ini menjelaskan bahwa masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia dibawa oleh orang India berkasta Vaishya atau golongan pedagang. Para pedagang merupakan kelompok masyarakat asal India yang paling banyak berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Menurut kerangka teori ini, para pedagang India yang mengenalkan ajaran Hindu dan Buddha beserta nilai-nilai kebudayaannya kepada masyarakat lokal. Kegiatan itu dilakukan saat berlabuh ke Nusantara untuk berdagang. Lantaran saat itu pelayaran sangat bergantung pada musim angin sehingga pada beberapa waktu mereka akan menetap di kepulauan di Indonesia sampai angin laut yang akan membawa mereka kembali ke India berhembus. Selanjutnya ada teori arus balik. Teori arus balik ini dikemukakan oleh F.D.K. Boch yang mengatakan penyebaran pengaruh Hindu-Buddha di Indonesia terjadi karena peran aktif masyarakat Indonesia sendiri. Pengenalan pengaruh Hindu-Buddha ini merupakan inisiatif oleh orang-orang India atau para pendeta, tetapi yang menyebarkannya adalah orang Indonesia yang diutus oleh Raja di Nusantara untuk mempelajari agama dan budaya para pendeta India di negara asalnya. Setelah utusan tersebut menguasai ajaran agama, maka mereka akan kembali ke Indonesia dan menyampaikannya pada Raja. Selanjutnya, Raja akan meminta para utusan tersebut untuk menyebarkan dan mengajarkan pengetahuan yang diperoleh kepada penduduk atau rakyat. Hal tersebut tentu saja berpengaruh terhadap semakin berkembangnya ajaran agama baik Hindu maupun Buddha dan terbentuklah kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha di Nusantara. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih.